Zan. Ya satu lagi nih, maaf aku Boleh, suka boleh. bertanya. Ketika orang Kristen yang meninggal yang berdosa, Bunda kan, Mbak kan bilang dia akan hadir ke langit yang ketiga. Itu ngapain di sana kalau orang apa dia diam, apa dihukum? Beda kalau kami di Islam, kami kalau misalnya meninggal yang berdosa, itu di belum di neraka kami sudah, itu memang sudah ada di Quran seperti itu. Masih percaya sama Quranmu? Percaya. Kok masih percaya sama yang belum kelihatan? Mbak, gini Mbak, yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada Mbak. Saya tahu, tapi siapa saksinya? Ada Tidak itu, perlu bro. Gini. Ada itu bukan artinya yang kelihatan ya. Bahkan suara saya ini pun nggak bisa kamu dengar, tetapi bisa kamu bisa kamu identifikasi melalui pendengaranmu kan. Suara saya nggak kelihatan, tetapi pendengaranmu ya itu merupakan saksi bahwa suara saya ini ada ya. Ini berkali-kali saya katakan, bahkan rasa manis itu pun ada walau kamu tidak lihat, tidak kamu dengar. Tetapi apa? Indera pengecap kamu itu mengidentifikasi, mengenali dan mengetahui keberadaan rasa. Ini logika. Jadi kenapa saya percaya yang Lazarus itu? Karena dia sendiri merasakannya. Dia sendiri yang melaluinya. Dia sendiri yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, sementara bagaimana dengan konsep di dalam imanmu? Gak jelas. Kok masih percaya sama kata si Nabi nomor punggung 25 ini yang tidak ada saksi? Yang perilakunya pun mohon maaf gak kualitas sebagai manusia. Jangan sebagai nabi, sebagai manusia aja gak pantas menurut saya. Terlalu asusila. Itu. Bun, aku pernah dapat pertanyaan dari pakar apologet Islam. Silakan. Dari siapa ini? Siapa sih? Siapa? Namanya. Katanya firman. Siapa? Siapa? Dondi apa? Lu pakar. Pakar orang botol itu, ya Tuhan. Dia ditanyain apa aja nggak pernah nyambung. Ya Allah, tuh ketawa lah semua orang. Tahu Pak Prof yang sering di room saya? Oke lah, pertanyaan beliau, aku mau nanya ke Bunda, bagaimana jawaban Bunda? Karena saya tidak ada jawaban waktu itu. Apa? Gini, firman Yesus itu kan firman, kan? Dia turun hadir ke dunia itu kan dia udah tahu dirinya ingin disalib sebagai tanda penebusan manusia yang berdosa, sampai dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Saya bertanya nih sama Mbak Agatha, andai kata Mbak Agatha hadir di zaman Yesus itu disalib, apakah Mbak Agatha mau? Ini kan pertanyaanmu yang kemarin. Masih Iya, aja kau tanyakan yang sama. Saya nggak bisa tidur ini gara-gara ini pertanyaan iya, kemarin. makanya saya nggak. Iya, tapi saya belum dapat jawaban yang benar-benar akurat. Itu saya akan sama seperti Bunda Maria, menangis dan diam. Itu itu jawaban saya. Apa yang akan saya lakukan? Menangis dan diam. Karena kalau saya coba-coba melawan, saya dikatain iblis, saya dikatain batu sandungan, sama seperti Petrus. Kan udah dibilang diam. Tidak berdiam, tidak berkutik, tidak menolong, tidak apa begitu, diam saja. Loh, emang itu kan saya bilang kehendak saya itu di bawah kehendak Allah. Tadi kau bilang dia adalah firman. Firman yang satu di dalam Allah itu adalah Allah. Boleh nggak kehendak manusia itu menentang kehendak Allah? Nggak bisa. Ini jawaban saya masih sama. Karena kehendak saya itu tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah kehendak Allah, yaitu Yesus. Cemana kau mau menggugat kehendak Allah? Orang udah ku bilang, Petrus aja mau menghalangi penyaliban, mau menggagalkan penyaliban. Dikatain apa? Iblis. Nyah kau iblis, sampai dikatain iblis. Jadi orang-orang yang menolak
kehendak Allah. Itu adalah iblis. Saya nggak mau dikatain iblis. Saya akan sama seperti Bunda Maria, hanya menangis dengan sedih, tetapi saya hanya bisa diam. Tuh. Berarti coba menonton aja ya. Karena itu kehendak Allah, kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sukacitanya lebih daripada kematiannya. Loh, Kalau ibarat saya kata tidak, gini, Bunda. ibarat kata gini, Bang. Kalau saya tidak, Anakmu Bunda, hilang. Ini saya kasih analogi. Saya kasih analogi. Anakmu hilang 3 hari. Berduka Ya. cita kau selama 3 hari. Begitu dia pulang, sukacitamu lebih tinggi daripada kedukaanmu. Itu. Anakmu hilang, begitu kembali, hilang gak dukamu? Hilang. Sama seperti ketika Yesus itu mati, kami bersedih selama 3 hari. Tetapi hari yang ketiga, apa yang kami lakukan? Kami bersukacita atas kemenangan. Kemenangan siapa? Yesus atas maut, atas kematian. Masa kami gak senang Tuhan Yesus itu menginjak-injak maut yang kami takut-takuti itu? Senang dong, karena dengan jalan kami mengenakan Yesus, kami juga turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah. Berarti Mbak Gata artinya kata dari itu melihat Yesus disiksa cuma diam-diam, tidak ada hati nuraninya untuk menolong. Lah coba anakmu hilang, cemana mau kau bikin? Nangis kau kan? Betul nggak? Mau apa yang mau kau lakukan? Lari kau sana sini lalu kau kocar-kacir. Tunggu aja 3 hari balik. Aku Iya, itu kan konteksnya anak kau hilang. Bahkan istrimu, yakin aku, diam aja dia nangis-nangis di rumah. Anakku hilang, kau yang lari sana sini mondar-mandir. Tahu-tahu balik dia 3 hari. Ya aku cari karena untuk menolong. Iya, karena kamu kan tidak tahu. Yesus kan bilang gini, sesungguhnya anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia udah ngasih tahu. Jadi ibarat kata anakmu tadi, aku mau hilang mak 3 hari, nanti hari yang ketiga aku pulang. Selau. Kan udah dikasih tahu. Kalau anakmu tadi kan nggak ngasih tahu kau hilang 3 hari. Hah? Ini anakmu itu ibarat kata ya, hilang dia pergi 3 hari. Ya kau sedih. Begitu dia pulang, kau bahagia, bersuka cita. Jadi pertanyaan Donditan, suruh Donditan ke sini biar ku pal-palin mukanya itu. Sini, kasih tahu. Pertanyaanmu itu pertanyaan botol. Sekarang gini, Pak. Sekarang kamu sudah menikah, betul? Sudah. Terus kamu berandai-andai, andai aku nggak nikah, apa yang bisa kau lakukan dengan segala sesuatu yang sudah terjadi? Kamu sudah menikah, terus kamu sekarang yang sudah menikah ini berandai-andai, andai gue nggak nikah, terus apa yang bisa berubah? Sama seperti pertanyaan si Donditan yang botol itu. Andai Yesus, andai kamu ada di situ, orang udah kejadian dan gue nggak di situ, apa yang mau diulang? Berandai-andai. Ngapain ini yang sudah terjadi berandai-andai? Kan botol. Kau udah nikah. Andai aku nggak nikah ketemu si Agatha, kan bisa aku nikahi. Nggak bisa dirubah. Ngerti? Kau syukuri aja istrimu. Jadi Yesus itu sudah mati dan bangkit. Nggak ada yang bisa diubah. Bersyukur aja. Kita semua itu diselamatkan oleh kurban yang dia lakukan. Padahal itu Abang Dondi tadi itu mantan Kristen yang hebat. Bukan. Dia bukan mantan Kristen. Dia orang yang tidak pernah sekolah. Dia orang yang tidak pernah mengecap iman Kristen. Tapi ngaku-ngaku. Suruh ke sini kalau dia tahu. Kutes saja 12 murid Yesus, dia nggak hafal sampai detik ini. Dia itu tidak mengecap iman Kristen. KTP boleh Kristen. Tetapi dia tidak punya iman Kristen. Makanya ngelongor. Udah aku bilang aja longor. Nanti kalau kau ketemu Donditan kata si Agatha kau longor. Nggak pernah belajar iman Kristen, sok-sokan. Udah berkali-kali digebukin. Bilang sama dia kalau ketemu. Kasih tahu, nggak apa-apa. Suruh ke sini kalau nggak. Gayanya. Perak. Itu udah kalah itu sama Pak Prop. Sama Pak Prop itu. Udah. Anaknya Jakir Naik pun udah dikalahkan. Donditan itu nggak ada kelasnya. Gak ada. Sama sekali dia tidak bisa menentang apapun yang sudah terjadi. Pakar kok bilang.
Nanti kalau dia naik ke sini, ku tanya tentang iman Islam, belum tentu dia tahu. Kalau dia sekarang sudah Islam, sibuklah dia harusnya mencari tahu iman Islam. Sudah siapkah dia kutanyakan tentang iman Islamnya? Nah, suruh dia buka room, gua nanti naik ke roomnya. Kalau kau memang sekarang sudah mu'alaf, saya mau tahu iman kau itu seperti apa. Kasih tahu sama dia. Pakar apaan itu? Pakar bohong. Pakar orang dodol. Ya, nanti kau tengok sendiri aja. Oke? Oke Mbak Agatha, terima kasih. Maaf ya, aku banyak nanya tentang. Maaf juga aku agak-agak kasar, agak keras ya. Minta maaf ya Pak Fauzan ya. Iya sama-sama. Ya, nggak Iya, apa-apa. tapi Makasih Mbak Agatha. renungkanlah itu. Ya, Tuhan berkati Pak. Sehat selalu. Ya, Jangan bosan ke room saya ya, tapi dengan pertanyaan yang baru ya. Iya. Nah, Oke, cari siap. lagi pertanyaan yang lain. Nanti Jangan bosan, insya Allah tapi saya jangan jawab. bosan-bosan aku bertanya ya. Enggak akan saya nggak akan bosan untuk orang-orang yang mau belajar iman Kristen dengan senang hati Pak. Ah, Ya, oke, Tuhan oke, berkati oke. Pak. Selamat malam. Selamat malam.